Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadilah dengan NIM 202206500001, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan simulasi kontrol proses dengan controller PID untuk plan Orde 1 menggunakan software MATLAB. Langsung saja kita ke langkah kerja. Yang pertama itu kita menggunakan proses Orde 1 tanpa delay. Susunlah sistem seperti gambar di bawah ini pada editor Simulink. Nah, sebelumnya saya sudah menyusun sistem yang telah diperintahkan pada jobset. Bisa kita lihat. Kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, atur step agar final value-nya sebesar 1 dan step time-nya sama dengan 0. Kita ubah nilai Nah, step time-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian final value-nya sama dengan 1. Langsung saja kita oke. Kemudian kita langsung melangkah ke langkah selanjutnya, atur parameter PID controller, P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Kita ubah nilai PID-nya, yaitu P sama dengan 1, I sama dengan 0. Di sini kita ubah sama dengan 0. Kemudian D-nya sama dengan 0. Oke. Kita melangkah selanjutnya, jalankan sistem. Nah, di sini kita run. Lalu kita lihat tampilan scope-nya. Nah, ini merupakan bentuk grafik pada langkah pertama. Bisa kita perbesar untuk melihat nilainya. Nah, dia akan stabil ketika nilainya berada pada 4. Kemudian bisa kita lihat steady state-nya, errornya itu 0,5 atau bisa dikatakan 50%. Selanjutnya kita melangkah ke nilai selanjutnya. Di sini kita bisa menggunakan nilai 1,5. Kita ubah P-nya, parameternya menjadi 1,5. Kita ubah menjadi 1,5. Oke. Lalu kita run. Setelah itu kita lihat nilainya berapa, bentuk grafiknya maksudnya. Nah, ini merupakan bentuk grafik ketika nilai P-nya atau parameternya sama dengan 1,5. Kemudian kita ubah menjadi P-nya sama dengan 2. P-nya sama dengan 2. Oke. Setelah itu kita run. Lalu kita lihat bentuk grafiknya. Nah, ini teman-teman bentuk grafik dari nilai parameter 2. Nah, untuk nilai-nilai selanjutnya tergantung dari teman-teman. Di sini saya menggunakan nilai 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu perbesar nilai P agar steady state errornya menjadi 0 atau mendekati 0. Atur nilai I dari kecil hingga besar agar steady state errornya itu menjadi 0 atau mendekati 0. Apakah nilai I dengan nilai P itu sama? Nah, di sini saya menggunakan nilai P dengan nilai I itu sama. Baik, kita ubah nilai P dan I dengan nilai sama, masing-masing 0,5. Masing-masing nilainya adalah 0,5. Kemudian I-nya juga 0,5. Kita oke.
Setelah itu kita run. Kita lihat hasilnya pada tampilan scope. Nah, ini tampilannya ketika nilai P dengan I nya itu masing-masing 0,5. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Kita ubah nilainya masing-masing 1. Kemudian nilai integralnya juga 1. Oke. Setelah itu kita run. Kita lihat pada tampilan scope-nya. Nah, ini adalah bentuk grafiknya ketika nilai P dengan I-nya masing-masing 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan nilai-nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama seperti tabel sebelumnya. Kemudian kita melangkah ke nomor 2, yaitu proses order 1 dengan delay, dimana kita di sini menggunakan transport delay. Nah, di sini saya juga sudah membuat desain untuk transport proses menggunakan delay. Nah, yang pertama yang perlu kita atur adalah atur step agar final value sebesar 1 dan step time-nya sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita mengatur step sama dengan 1, step time-nya sama dengan 0, kemudian final value-nya sama dengan 1. Oke, kemudian pada transport delay, atur parameter time delay sama dengan 0,5. Kita atur time delay-nya. Nah, di sini sudah tertera 0,5. Langsung saja kita oke. Setelah itu, atur PD controller di mana P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Bisa kita lihat. P-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 0, dan D-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita melangkah selanjutnya. Jalankan sistem amati dan gambar tampil scope. Catatlah berapa parameter yang diperlukan. Baik. Kita run. Kita lihat tampilan scope-nya berapa. Nah, ini merupakan gambar grafik ketika nilai P-nya itu sama dengan 1. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita mengubah nilai P-nya menjadi 1,5. 1,5. Oke. Kita run. Kita lihat pada tampilan scope-nya berapa. Nah, ini merupakan bentuk grafik ketika nilai P-nya sama dengan 1. Maksudnya 1,5. Nah, kita bisa menggunakan nilai-nilai yang lain seperti 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 4,5. Kemudian kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu bila tidak dapat atau sulit, atur nilai P agar steady state errornya itu menjadi sekitar 30%. Catat nilai P pada kondisi ini. Nah, di sini kita mengatur nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state errornya itu menjadi 0 atau mendekati 0, atau maksimum overshoot 120%. Kita menggunakan nilai I 0,5. Selanjutnya di sini kita mengatur nilai I-nya menjadi 0
0,5. Dengan nilai proporsional itu 1, kita oke. Setelah itu kita run, kita lihat tampilan grafik pada tampilan scope. Nah, ini merupakan tampilan grafik ketika nilai I-nya dengan 1. Ketika kita ingin memperbesar untuk melihat, nah, bisa kita lihat bahwa ini ketika grafiknya itu diperbesar. Nah, dia akan stabil dalam ketika nilainya berada pada 23. Baik, kita ke nilai selanjutnya. Di sini kita ubah nilai I sama dengan 1. Kita ubah nilai I-nya menjadi 1. Nah, setelah itu kita run. Lalu kita buka tampilan scope untuk melihat bentuk grafik yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk grafik yang dihasilkan ketika nilainya itu sama dengan 1. Nah, untuk nilai selanjutnya bisa kita gunakan nilai-nilai 1,5, 2, 2,5, 3, atau 3,5 dan 4. Kemudian langkah selanjutnya, atur nilai D dari kecil ke besar untuk memperkecil maksimum overshoot. Berapakah nilainya? Kemudian setelah itu kita lanjut pada tugas, yaitu ubahlah koefisien S pada blok transistor menjadi 5. Ulangi langkah 2-8. Berapakah nilai P dan 1 yang Anda peroleh? Bagaimana cara mengecilkan time konstannya atau tanpa delay? Jadi di sini kita menggunakan tanpa transport delay. Kita mengubah nilai P menjadi 0,5. Lalu nilai I-nya sama dengan 0,5. Di sini nilai I-nya sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita run. Kita bisa memperbesar bentuk grafiknya untuk melihat time konstannya. Nah, bisa kita lihat dia akan stabil pada 19. Kemudian steady state errornya 0,35, hampir mencapai 0,35. Kemudian di sini saya hanya mengambil contoh, nilai contoh 1, yaitu tadi 0,5. Kemudian kita melangkah pada angka kedua, yaitu pada transport delay, ubahlah time delay menjadi 1. Kita mengubah time delay-nya menjadi 1. Oke. Setelah itu kita lihat pada P nya sama dengan 1, I nya sama dengan 0.
Setelah itu kita run. Lalu kita scope. Nah, ini adalah bentuk grafik ketika nilai P nya sama dengan 1 menggunakan transport delay. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.